Jamal. Yeay. Oh Jamal. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Tetap semangat dong ya. Oke, buat jamaah Islam itu dan di rumah juga yang dirahmati Allah yang masih di tema kita pagi hari ini. Please kalau aku marah tenangin aku ya. Dan sebelum kita lanjut nih kita lihat lagi sebuah video tayangan ketika orang dimarahi atasannya. Bagaimana sih? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Ya, ini dia. Orang kalau dimarahin atasan itu macam-macam reaksinya. Tapi Betul. nggak mungkin di depan atasannya. Pasti setelah balik ke mejanya atau kemana pasti baru dia. Ada yang ngamuk, ada yang pasrah, ada yang macam-macam ya. Nah terus bagaimana nih? Kalau orang juga yang lebih marahnya, yang marah ini orang yang lebih tua dari kita. Atau mungkin tadi kayak atasan, atau mungkin orang yang punya kuasa. Bagaimana cara kita menghadapinya dan bagaimana cara kita menenanginya Ustadz Syam. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru kami, Habib Nabi, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang yang biasa yang marah tuh yang punya kuasa ya Bu ya. Kalau tidak punya kuasa mau gimana lagi, tinggal menerima, legowo, sabar, bersyukur. Apalagi kalau udah didoktrin udah syukur, yang mau kerja di tempat kamu itu banyak. Terima aja kalau atasan marah, terima aja. Kamu kalau ini tidak bisa kerja lagi, itu kan doktrin-doktrin tuh. Sudah tidak masuk kalau anak-anak zaman sekarang itu. Dia lebih milih hidup nyaman, hidup tenang. Maka subhanallah, kalau dikatakan bagaimana menghadapi ini, yang pertama yang jelas yang dijaga adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kami tekankan di mimbar Islam itu indah. Apapun yang terjadi di dunia ini mesti ada akhirnya. Mesti ada ujungnya. Ujungnya apa? Ujungnya yang abadi itu. Apa? Negeri akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran. Ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Seseorang yang tidak terlalaikan oleh pekerjaannya. Seseorang yang tidak terlalaikan oleh daripada dunianya. Sehingga apa? Tetap menjaga sholatnya. Ada ungkapan begini, ketika aku mengejar dunia capek rasanya. Dimarahin atasan, dimarahin klien, dimarahin ini. Ketika aku mengejar dunia. Tapi ketika aku memperbaiki sholat, dunia yang mengejarku. Maka apa yang diperbaiki yang pertama? Adalah sholat. Hayya 'alas shalah, mari sholat. Kenapa? Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju daripada keberuntungan. Kemudian apa lagi yang kedua? Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah sholat itu, maka bertebaranlah di atas muka bumi mencari karunia Allah. Tapi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah banyak-banyak agar kalian beruntung. Berarti yang beruntung itu ketika dimarahi atasan tetap ingat Allah. Ketika dimarahi dalam pekerjaannya, lebih dimarahi oleh yang lebih di atasnya, yang lebih berkuasa darinya, yang diingat adalah Allah. Hilang daripada segala masalahnya ketika dia mengangkat tangan. Allahu Akbar. Cara nenangin dirinya dengan sholat. Allahu Akbar. Atasan memang besar, tapi ada yang lebih besar dari itu. Siapa? Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Jadi kalau misalnya orang yang sering marah itu orang yang lebih berkuasa. Biasanya. Biasanya kalau di rumah yang sering marah siapa? Istrinya, berarti istrinya lebih berkuasa ya. Merasa lebih berkuasa. Merasa lebih berkuasa. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Kita lanjut lagi ya. Waktunya kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang di rumah untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh ibu yang ini, boleh ibu boleh maju ke depan. Nah coba kita kasih mic-nya. Ibu sini bu, maaf bu. Ngeliat ke depan, iya perkenalkan dirinya dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Hikmah dari Lahat, Sumatera Selatan. Tepuk tangan buat Ibu Nur Hikmah. Mau curhat apa Ibu Nur Hikmah? Nah, ini curhat plus tanya Pak ya. Boleh Ibu Nur. Masya Allah, jadi gini Ustadz yang ingin saya tanyakan.
selain kita berkata-kata yang baik, bagaimana cara kita menolak seorang laki-laki agar kita tidak melukai hatinya atau menyakiti hatinya. Karena ini penting bagi para anak gadis, kita gitu. seorang ibu ya, barangkali anak kita disenangi Bu, sama orang Ibu Nur anaknya berapa? Saya anaknya 4. Perempuannya berapa? Perempuan 2, Perempuan yang 2, laki-laki laki-laki 2. Nah perempuan ini udah mulai dewasa sekarang. Iya. Nah bagaimana mengajarkan kepada anak kalau sampai ada yang suka, terus menolaknya bagaimana? Karena zaman sekarang itu masih ada ya, nauzubillah min zalik ya. Ada yang gak suka ditolak tiba-tiba dukun bertindak. Nah itu yang bahaya. Ya Allah. Iya, penting juga bagi para janda ini. Hai para janda, ini duda Bu, ini duda. Kalau ini duda ya, nengok pas banget duda yang nengok. Iya, Masya Allah ini yang kita mesti hati-hati Ustaz. Iya. Jadi mohon sarannya, Ya tuh mohon Ustadz Maulana mungkin bimbingannya, silakan Masya Allah. sarannya, silakan Ustadz. Gini, pasangan hidup itu tidak mudah. Dalam artian gini, ketika ada orang yang melamar anak kita ataupun suka anak kita, tidak langsung iya-iya aja. Ada namanya menelusuri dari mana. Makanya ada namanya seleksi dulu, dilihat. Saya mau nanya, Bu, saya mau nanya satu Ibu pertanyaan. Nur sama namanya Bu nih. Nur, saya mau nanya, pakai mic dong. Iya Ini, Ustaz. seandainya ibu punya tas, ibu mau titip tas kepada siapa? Tasnya mahal lagi Bu. Ya. Nitip dengan yang bisa dipercaya. Gitu. Betul. Apalagi anak. Iya. Apalagi anak. Anak itu adalah kita yang besarkan dan sebagainya. Kita tidak mau nanti anak kita satu sengsara. Iya. Terus dizolimi, disiksa. Maka kita harus lihat dulu. Satu, gimana orangnya. Gimana kemampuannya. Gimana tanggung jawabnya. Gimana agamanya, ibadahnya. Itu yang kita lihat karena pernikahan itu bukan satu hari. Iya. Tapi selama-lamanya. Bahkan nanti punya keturunan dan seterusnya. Tidak boleh, kita harus tahu dari mana asalnya orang ini. Dengan siapa. Nah kalau memang mau menyeleksinya, panggil mana orang tuamu. Oh gitu, nanti kalau Naura gitu dong berarti kalau ada yang ngelamar. Ada yang deket. Anaknya Ustadz Maulana Bu, ada namanya Naura Bu, Masya perempuan Allah. juga udah agak besar sekarang nih. Masalahnya gini Ustadz, kan Ya. diseleksi dulu tuh. Ya. Setelah diseleksi begini-begini nggak mau misal. Nanti dikiranya sombong lah, dikiranya matre lah, segala Bukan macam. materi masalahnya. Gitu. Ini adalah kehidupan. Kalau dia tidak mau, sekarang orang pakai CV loh. Oh pakai CV. Pakai CV loh. Pakai pemaparan loh. Itu sekarang enggak apa-apa. Bahkan ada orang kalau mau tes kesehatan dulu. Iya. Nah itu. Iya, iya. Tidak ada masalah. Saya rasa itu bukan sesuatu yang Iya. ganjil. Oke, itu dari Ustadz Maulana, dari Habib Nabil, izin Bib. Iya, Ibu yang bertanya dan juga mungkin mewakili para ibu-ibu di rumah. Jadi ajari anak kita itu untuk berakhlak yang baik. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW menyatakan, saya menjamin rumah di puncaknya surga untuk orang yang berakhlak baik. Tadi Ibu menyampaikan bagaimana caranya nolak orang supaya tidak kemudian menyakiti. Sampaikan sama anak-anak kita, akhlak itu adalah nomor 1. Ketika kita berbicara sama orang lain, apalagi misalnya menolak dan sebagainya, itu gunakan kata-kata yang paling baik. Iya, Nah, Ustaz, saya berikan Masya satu Allah. contoh Ibu, kalau kita memaku satu tembok atau kayu, cara kita melepasnya gimana? Ditarik mungkin pakunya itu, Dicabut, tapi iya, apa yang benar, terjadi? Bolong, Lobangnya benar. tetap tinggal. Kata-kata yang buruk, kata-kata yang menyakiti, wah gua nggak mau sama kamu, saya nggak mau sama lu, dan seterusnya, itu menyakiti hati orang lain. Jadi tolaklah dengan cara yang baik, insya Allah nanti Anda diberikan yang lebih baik dari saya. Selalu gunakan seperti itu. Ketika ibunya, bapaknya memberikan contoh yang baik, maka anak itu pun berbicaranya juga akan baik. Maka dengan cara seperti itu, anak kita selamat dunia akhirat ya Bu. Amin. Ya Saya Rabbal doakan Alamin. selamat dunia. Terima kasih. Oke, terima ya, kasih Ustaz. banyak Ibu Sama-sama. Nur. Iya, sama-sama jazakallah khairan katsir Wah, Ustaz. iya. Mudah-mudahan Wah, iya. bermanfaat buat kita Amin, semuanya. amin, Amin ya amin. rabbal alamin. Makasih tepuk tangan buat Ibu Nur. Masya Allah, satu lagi dari sebelah sini mau curhat boleh Ibu ya. Maju silakan Ibu. Nah coba ke sini dulu. Iya. Silakan, Ustaz Syam boleh maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustadz, Namanya Ibu siapa? nama saya Wahyu, asal Wahyu. dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Tepuk tangan buat Ibu Wahyu. Mau curhat apa Ibu? Ini Ustadz, kalau tadi berhubungan dengan keluarga,
Sekarang yang perlu kami tanyakan, apa kewajiban kita sebagai tetangga atau rekan kerja yang baik kalau menemukan tetangga kita yang sering memutuskan silaturahmi atau katakanlah mendiamkan. Mendiamkan tetangganya nih, tetangganya tetangga, yang diam. ya, dengan rekan kerja juga seperti rekan itu. kerja juga. Apa kewajiban kita? Dinasihatin sudah, tapi masih tetap. Apakah kita berdosa? Terima kasih Ustadz. Oke, Ibu coba di sini dulu, dijawab dulu sama Habib Nabil. Silakan Bib. Baik, ya. Jadi Ibu Wahyu dan juga mungkin yang lain yang bertetangga, yang punya teman. Ada satu hadis sahih dari Nabi SAW, kata baginda Rasul SAW, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman sama Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kewajiban kita, Bu, memuliakan tetangga. Kalau kita punya teman sejawat bagaimana? Kata baginda Rasul SAW, "Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau kita siapa yang beriman sama Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam daripada menyakiti. Bagaimana, Bib? Saya sudah baik sama tetangga, saya sudah baik sama teman kerja, tapi dia mendiamkan saya. Biarin, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tidak membalas keburukan itu dengan keburukan yang sama. Jadi Ibu sekalian, kalau misalnya api dibalas dengan api, apa yang terjadi? Kebakaran besar kan. Gitu. Jadi kalau api kita balasnya dengan air. Kalau misalnya orang ngomongnya nggak baik dan sebagainya, kita diam, ya. Tapi kita balas dengan kebaikan. Insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu nanti akan membuka hati orang yang buruk tadi dengan izin Allah, ya, sehingga kemudian di akhirnya minta maaf, menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi. Selalulah balas keburukan orang itu dengan kebaikan, maka insya Allah orang itu akan jadi baik sama kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memaafkan maka nanti akan menjadi jauh lebih baik dengan kita. Masya Allah. Dari Ustadz Syam, silakan Ustadz Syam. Ini yang didiemin ibu atau ibu berusaha mendamaikan mereka? Berusaha untuk mendamaikan. Bukan ibu yang didiemin. Bukan, Berarti kewajibannya apa? Ya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Maka kewajibannya aslih, maka memperbaiki baina akhawaikum, di antara persaudaraan kalian. Jadi kalau ada teman yang lagi bermusuhan, ibu ngingetin dia, ibu memperbaikinya. Boleh boleh kita bohong dalam rangka mendamaikan. Jadi bohong-bohongnya itu misalnya ada salam dari ini, katanya dia minta maaf kemarin, ini ada titipan dari ini, katanya minta maaf kemarin. Artinya kita mendamaikan dengan berusaha memberikan sesuatu kepadanya. Kemarin nitip salam dia, padahal nggak nitip salam tuh. Boleh. Dalam rangka mendamaikan itu ada salah satu kebohongan yang diizinkan dalam rangka mendamaikan seseorang yang sedang bertengkar. Jadi dia marah sama saudaranya, ibu sampaikan, dia nitip salam kemarin sama kamu, katanya dia minta maaf tapi malu ketemu. Ini ada titipan apa kalau di Palembang, PMP misalnya, ini ada PMP titipannya. Ini dari Jakarta nih, dia nonton Islam itu indah kalau orangnya datang kan. Misalnya ini datang nih orang yang kemarin dia nitip sama kamu, padahal dia enggak nitip itu. Subhanallah, tapi dalam rangka mendamaikan. Kenapa? Tugas seorang beriman itu fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah di antara persaudaraan di antara kalian. Supaya apa? Supaya semuanya kembali dalam fitrahnya, yaitu innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Sampaikan yang baik-baik saja, Bu. Jangan malah jadi kompor. Banyak orang menjadi kompor. Wa mura'atuhu hammalatal hatab. Itu perempuan itu biasanya dia jadi membawa kayu bakar. Kalau bahasa sekarang jadi kompor kemana-mana. Kenapa bawa kompor kemana-mana, jadi kompor kemana-mana? Yang satunya sudah minta damai, ini dipanas-panasin lagi. Akhirnya makin bertengkar. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Masya Allah, Ibu Wahyu gitu ya Ibu ya. Iya. Jadi Ibu juga nggak boleh capek, udah biarin aja deh, mau berantem deh. Jangan Bu, tetap Ibu berusaha. Tadi sedikit disampaikan Ustaz Syam, kebohongan untuk kebaikan diperbolehkan, untuk mendamaikan. Masya Allah, terima kasih banyak buat Ibu Wahyu dan juga semua jamaah Islam Itu Indah yang hadir di studio dan juga di rumah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah. Salamullah